Perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan dibeda menjadi vegetatif dan generatif. Nah, pasti anakku bertanya, apa itu vegetatif dan apa itu generatif? Nah, kali ini kita akan mengetahui jawabannya. Vegetatif adalah proses perkembangbiakan tumbuhan secara tidak kawin dan generatif adalah proses perkembangbiakan tumbuhan secara kawin. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dibeda menjadi vegetatif alami dan vegetatif buatan. Perkembangan vegetatif alami berdasarkan alat perkembangbiakannya dibedakan menjadi pembentukan tunas. Jadi tunas terjadi pada batang yang memiliki bakal tunas, contohnya tunas bambu dan pisang. Kemudian umbi batang atau tuber. Umbi batang merupakan cadangan makanan yang disimpan pada bagian batang dan terletak dalam tanah, contohnya kentang. Oke, lanjut. Umbi lapis atau bulbus. Tunas akan tumbuh dari bagian batang yang pendek dengan ruas-ruas yang sangat rapat dikelilingi oleh daun tebal yang berlapis, saling menutup dan terdapat di dalam tanah. Nah, contohnya adalah bawang putih dan bawang daun. Oke, selanjutnya umbi akar. Nah, umbi akar adalah akar yang terbentuk umbi yang merupakan bagian sisa batang dan selalu berada di bawah tanah. Dan contohnya adalah talas dan dahlia. Oke, anakku? Selanjutnya akar tinggal atau rimpang. Nah, akar tinggal adalah bagian batang berruas-ruas yang tumbuh horizontal di dalam tanah. Pada setiap ruas batang terdapat daun yang berubah bentuknya menjadi sisik. Nah, di sini contohnya anak-anakku bisa lihat itu adalah lengkuas dan jahe. Nah, selanjutnya itu ada namanya geragi atau stolon ya. Geragi adalah batang yang menjalar di atas permukaan tanah. Jika batang tersebut tertimbun tanah, maka batang itu dapat tumbuh tunas. Nah, di sini contohnya anakku bisa lihat yaitu stroberi ya. Dari gambarnya anakku bisa tahu. Oke, selanjutnya adalah tunas adventif. Jadi tunas adventif ini tumbuh di bagian lain selain batang dan ketiak daun. Biasanya berada di pinggiran daun. Jadi contohnya itu yaitu cocor bebek ya. Jadi teman-teman anak-anakku bisa lihat. Selanjutnya kita akan belajar mengenai perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama itu mencangkok ya. Nah, adapun cara mencangkok tanaman, jadi di sini ada pertama itu pilihan cabang atau dahan pohon ya dengan ukuran sedang, kemudian tutup luka pada dahan dengan tanah yang subur, kemudian anakku tutup luka pada bagian dahan tanah yang subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Setelah itu siram cangkokan setiap pagi dan sore. Biasanya akar akan tumbuh dalam waktu sekitar 1-2 bulan ya. Jadi anakku bisa perhatikan ini adalah cara mencangkok tanaman. Nah, selanjutnya adalah okulasi atau menempel. Ya, jadi okulasi adalah satu cara meningkatkan mutu tumbuhan dengan cara menempel atau sepotong kulit pohon. Oke, jadi ini adalah cara-caranya ya. Yang pertama itu iris kulit batang yang akan ditempeli. Kemudian iris kulit batang yang memiliki tunas sebesar irisan batang yang akan ditempeli. Setelah itu irisan yang memiliki tunas ditempel pada batang yang akan ditempeli dan potonglah bagian atas batang jika tunas telah muncul. Jadi ini anak-anakku bisa lakukan ya. Oke, selanjutnya adalah cara merunduk. Nah, ini cara merunduk, jadi anak-anakku bisa lihat. Contohnya itu ada pada anggur dan arbe ya.
Selanjutnya itu ada cara menyambung ya. Nah, cara menyambung ini yang pertama, potonglah bagian batang dari tumbuhan, salah tumbuhan ya, kemudian potonglah batang dari tumbuhan kedua, kemudian sambung batang tumbuhan pertama dan tumbuhan kedua. Setelah itu diikat ya kedua-duanya. Nah, selanjutnya adalah menyetek. Jadi stek atau stek adalah metode pembanyakan tanaman dengan menggunakan potongan tubuh tanaman atau akar, daun, dan batang, bisa juga ya. Nah, jadi anakku bisa lihat gambarnya. Oke, kita lanjut di perkembangbiakan generatif tumbuhan, terbagi atas dua, yaitu pada tumbuhan tingkat rendah dan pada tumbuhan tingkat tinggi. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan tingkat rendah, yang pertama itu konjugasi. Konjugasi adalah perkembangbiakan generatif pada tumbuhan yang belum jelas alat kelaminnya. Contohnya terdapat pada jamur dan ganggang sekrup. Selanjutnya isogami. Nah, isogami adalah proses reproduksi dengan isogamet. Contohnya Chlamydomonas sp ya. Selanjutnya lagi pembentukan spora yang terjadi pada lumut dan paku. Jadi anakku bisa lihat yang pertama itu pasti akan ada tumbuhan, setelah itu lanjut ke fertilisasinya dan kemudian terjadi meiosis ya, dan terakhir itu akan terjadi mitosis dan pertumbuhan kembali ya. Nah, sekarang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan tingkat tinggi. Ya, jadi perkembangbiakan pada tumbuhan tingkat tinggi itu berkembang biak dengan biji, misalnya mangga atau jambu. Dilihat dari keadaan bijinya, tumbuhan berbiji itu dibedakan menjadi tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae dan tumbuhan berbiji tertutup yaitu Angiospermae. Ya. Nah, contoh tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae ada melinjo dan pinus. Nah, selanjutnya contoh dari tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae ada dari buah semangka, anggur, kesemek, alpukat, apel, dan persik. Jadi anakku bisa lihat ya. Tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae memiliki bunga sebagai alat perkembangbiakannya ya. Nah, selanjutnya anakku bisa lihat bagian-bagian dari bunga. Ada mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, dan kelopak ya. Oke, pengertian penyerbukan. Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari pada permukaan putik. Pada sebagian besar bunga, peristiwa ini berarti jatuh pada bagian kepala putik. Penyerbukan merupakan bagian penting dari proses reproduksi tumbuhan biji. Nah, penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari. Yang pertama itu penyerbukan sendiri. Nah, ini berdasarkan satu bunga ya. Kemudian penyerbukan tetangga. Nah, ini dari bunga lain tetapi masih dalam satu pohon. Kemudian penyerbukan silang. Nah, ini dari pohon yang berbeda tetapi dari jenis yang sama. Kemudian penyerbukan bastar, ini dari bunga tumbuhan lain yang berbeda karakter atau varietas tetapi masih satu spesies. Oke, anak-anakku? Nah, selanjutnya adalah penyerbukan berdasarkan faktor penyebab sampainya serbuk sari pada kepala putik. Nah, yang pertama itu penyerbukan oleh angin atau biasa disebut anemogami. Kemudian yang kedua penyerbukan oleh hewan yang biasanya disebut zoidogami. Kemudian yang ketiga penyerbukan oleh air yaitu hidrogami. Dan yang keempat adalah penyerbukan oleh manusia yang biasa disebut antropogami. Demikianlah pembelajaran kita mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.